Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video terkait mengenai bagaimana cara mencari suatu konstanta yang tidak diketahui dari persamaan solusi general dari linear differential equation, baik itu homogeneous ataupun non-homogeneous. Nah, untuk mencari konstanta tersebut, umumnya kita perlu mengetahui initial condition-nya atau initial value-nya. Jadi seperti contoh, ketika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan berapa. Nah, dengan ada kondisi seperti itu, maka kita akan bisa ketahui nilai konstanta yang sebelumnya merupakan adalah unknown konstanta dari solusi LDE. Di sini kita singkat linear differential equation-nya sebagai LDE ya. Oke, lanjut aja mungkin langsung ke contoh biar kita dapat pelajari apa dan bagaimana cara menemukan konstanta tersebut. Di sini sebagai contoh yang pertama, kalau saya punya kondisi persamaan di mana Y double aksen dikurangi Y aksen min 2Y sama dengan 4X kuadrat, di sini berarti persamaan linear differential equation yang non-homogeneous karena di ruas kanannya terdapat kondisi tidak sama dengan 0 dan dia merupakan polynomial function. Nah, di sini ada initial condition nih, ada kondisi ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan X sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 4. Nah, kita cari tahu dahulu nih homogeneous solution-nya. Homogeneous solution-nya kita ganti persamaan derivatif itu menjadi alpha. Jadi derivatif kedua itu menjadi alpha kuadrat. Derivatif pertama itu alpha dan yang tidak diderivatifkan kita anggap dia sebagai 1. Jadi di sini kita Y double aksen min Y aksen min 2Y itu menjadi lambda kuadrat min lambda min 2. Untuk kondisi homogeneous itu dianggap di ruas kanannya sama dengan 0. Kalau kita cari akar-akarnya, dia akar-akarnya ada 2, yaitu 2 dan minus 1. Nah, untuk solusi umumnya untuk homogeneous solution adalah C1 eksponensial lambda 1x, di mana lambda 1 sama dengan 2, C2 eksponensial min 1x, itu adalah lambda keduanya. Nah, itu solusi umum ya, solusi homogeneousnya. Nah, untuk particular solutionnya, karena kita anggap dia sebagai fungsi polinomial, yang untuk di ruas kanannya ya, jadi kita anggap fungsi dasar particular solutionnya itu seperti ini. Nah, kalau kita turunkan dia terhadap X, kondisi pertamanya, kita dapat Y aksen dari P itu adalah 2A2X plus 1, A1, maaf. Turunan keduanya adalah 2A2. Kalau kedua persamaan ini kita masukkan lagi ke persamaan soal di awalnya, kita akan dapati kondisi seperti ini. Ya, tadi Y aksen min Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 4X kuadrat. Kita masukkan tadi Y double aksennya itu adalah 2A. Y aksennya itu adalah 2A2X plus A1. Nah, kita kumpulkan tuh yang sama, yaitu X kuadrat, X sama yang tidak punya X. Kita akan dapati kondisinya seperti ini. Nah, di mana A2 itu akan sama dengan minus 2, A1 sama dengan 2, dan A0-nya adalah minus 3. Maka kita akan dapati kondisi particular solution-nya, dan homogeneous solution ditambah particular solution-nya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana sekarang untuk mencari nilai dari C1 dan C2? Ini kan unknown konstanta ya, konstanta yang tidak diketahui nilainya berapa. Nah, pertama, tadi syarat adalah ketika X sama dengan 0, kita dapat Y-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan eksponensial. Di sini jadi eksponensial berpangkat 0 ya. Eksponensial berpangkat 0 itu 1. X-nya sama dengan 0 berarti 2X kuadrat dan 2X itu akan hilang. Jadi sekarang kita punya C1 ditambah C2 min 3 sama dengan 1. Itu bisa kita bilang C1 tambah C2 nanti sama dengan 4. Begitu juga untuk syarat kedua. Kita dapati kondisinya seperti ini. Kita eliminasi dan kita akan dapati dah C1 sama C2-nya. Yaitu C1-nya 2, C2-nya 2. Kita bisa masukkan lagi ke persamaan solusi general solution-nya.
di mana Y sama dengan 2 eksponensial 2X ditambah 2 eksponensial min X min 2X kuadrat plus 2X min 3. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini adalah ketika kita dihadapi dengan persamaan kondisi turunan kedua juga untuk non-homogeneous. Sekarang di ruas kanannya ada gabungan antara eksponensial dan polinomial ya. Eksponensial adalah eksponensial pangkat X, polinomial adalah X pangkat min 1 atau super X. Nah, untuk menyelesaikan kondisi ini, kita bisa memanfaatkan variant of parameter yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebelumnya untuk homogeneous solution, sama seperti di contoh yang pertama, kita misalkan dia menjadi suatu lambda kuadrat min 2 lambda plus 1. Akar-akarnya adalah 1, baik lambda 1 ataupun lambda 2. Untuk kondisi di mana akar-akarnya atau faktornya sama, maka solusi umum dari persamaan diferensialnya dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. Y homogeneous, bukan Y4, mohon maaf, itu salah ketik, adalah C1 eksponensial pangkat X plus C2 C2X eksponensial pangkat X. Nah, untuk particular solutionnya, kita bisa menggunakan variant of parameter tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kita ganti C1 sama C2-nya itu menjadi suatu fungsi dahulu, yaitu V1 dan V2, fungsi yang bergantung terhadap variabel X, di mana nanti kita turunkan dia untuk dua kondisi ya, ini untuk kondisi N sama dengan 2, berarti yang kondisi pertama adalah V1 aksen eksponensial pangkat X tambah V2 aksen eksponensial pangkat X, itu aksennya cuma 1 ya. Terus untuk kondisi keduanya, V1 aksen eksponensial pangkat X tambah V2 aksen. Nah, itu harusnya V2 aksen X eksponensial pangkat X. Nah, X eksponensial pangkat X itu ketika diturunkan akan menghasilkan bentuk seperti ini. Eksponensial pangkat X ditambah X eksponensial pangkat X. Itu sama dengan eksponensial pangkat X per X. Nah, kita bisa eliminasi dan substitusi, kita dapat deh V1-nya sama dengan V1 aksennya sama dengan minus 1, V2 aksennya sama dengan 1 per X. Kita integralkan, kalau V1-nya itu adalah minus X, V2-nya adalah ln X. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan. Maka particular solution-nya adalah min X eksponensial pangkat X plus ln X, X eksponensial pangkat X. Itu baru particular solution. Homogeneous solution-nya tadi C1 eksponensial pangkat X tambah C2X eksponensial pangkat X. Lanjut. Ketika kita gabungkan nanti particular dan homogeneous-nya, kita akan dapat bentukan seperti ini. Atau Y general, solusi umumnya ya. Nah, untuk mencari kondisi C1 dan C2, kembali lagi. Kita masukkan initial condition-nya. Ya. Oh, sebelumnya untuk menyederhanakan C2X eksponensial pangkat X dikurangi X eksponensial pangkat X, di sini kan kita bisa bilang dia memiliki variabel yang sama, C2 min 1 dalam kurung kan ya, dikalikan X eksponensial pangkat X. Maka saya bisa tuliskan C2 min 1 itu adalah C3 untuk menyederhanakan, soalnya sama-sama konstanta yang kita tidak ketahui nilainya. Nah, untuk initial condition tadi, untuk kondisi X sama dengan 1, Y-nya 0, kita dapati kondisi seperti ini. Untuk kondisi itu kita bisa bilang C1 sama dengan minus C3. Nah, untuk Y aksen sama dengan 1, nah kita harus selesaikan dulu nih persamaan derivatifnya. Nah, untuk persamaan derivatifnya bagaimana? Nah, di sini kita punya C1 eksponensial pangkat X, C3X eksponensial pangkat X plus ln X, X eksponensial pangkat X. Nah, derivatif dari X eksponensial pangkat X ln X itu kita bisa menggunakan permisalan. Jika kita misalkan X itu adalah suatu fungsi f
dan eksponensial pangkat x ln x itu adalah fungsi g, maka derivatif dari fg itu adalah f aksen g plus fg aksen. Masih ingat ya pasti ya? Nah, maka nanti dari persamaan derivatifnya akan dibentuk seperti ini persamaannya. Dimana nanti pangkat x ln x itu juga nanti jadi f1 g1 lagi. Nanti jadi f1 aksen g plus f1 g1 aksen. Maka nanti ada 3 dia ya kondisinya. Beginilah kira-kira bentuk derivatifnya. Nanti kalian pause saja untuk memastikan kalau penulisannya benar atau salah. Setelah itu, dimasukkan kondisinya ketika ketika x sama dengan 1, di y aksennya dia harus menghasilkan nilai berapa. Nah, setelah itu, dimasukkan deh ketika x-nya sama dengan 1, bentuknya seperti ini. 1 sama dengan C1E ditambah 2C3E ditambah E. Kalau E-nya kita pindah ruas, jadi 1 min E. Nah, C1 plus 2 C3 sama dengan 1 min E per E. Nah, kita bisa dapat sekarang nih, kalau C1 dan C3-nya, eliminasi dari Y aksen dengan Y, untuk initial condition-nya, adalah E min 1 per E, C3-nya adalah 1 min E per E. Nah, final solution-nya akan menjadi seperti ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.